Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan tutorial nulis bareng Didi. Sesi kali ini adalah menulis kreatif mengenai penulisan karakter. Sebenarnya apa sih karakter itu? Sebelumnya mungkin gue akan bercerita tentang apa yang gue lakukan pada saat gue mulai menulis karakter. Biasanya gue akan bikin sinopsisnya dulu. Kemudian gue akan tentukan ada berapa tokoh di dalam tulisan tersebut. Kemudian gue akan mencari nama-nama dari tokoh tersebut. Biasanya namanya langsung aja sih muncul di kepala. Referensinya bisa dari mana aja. Bisa dari nama teman, atau nama artis mungkin, atau mungkin nama tokoh di sebuah film, atau dari buku yang pernah gue baca. Ya biasanya itu aja sih. Kemudian gue biasanya akan mencocokkan. Kalau nama ceweknya si ini, nama cowoknya siapa ya? Jadi jangan sampai jomplang, nanti gak enak bacanya. Kecuali kalau memang ceritanya tentang kesetidaimbangan itu. Kemudian gue akan mempersiapkan lagi nama panjangnya. Siapa nama panjangnya? Lalu gue akan mulai membayangkan ciri-ciri fisiknya. Seperti apa orangnya, tingginya berapa, bagaimana cara berpakaiannya, rambutnya panjang atau pendek, dia berkacamata, atau malah dia suka mengenakan kontak lens yang berwarna-warni. Itu juga harus dipikirkan. Lalu, selanjutnya, karakter si tokoh ini akan berjalan sesuai dengan jalannya cerita. Tapi biasanya ada beberapa sifat dasar yang sudah gue tentukan di awal. Misalnya, si cewek ini galak, tapi dia sangat penurut terhadap orang tuanya. Atau si cowok ini lemah lembut, tapi sebenarnya dia suka membangkang terhadap orang tuanya. Misalnya seperti itu. Oke, pembukaannya segitu aja dulu. Mari kita masuk ke materi. Selamat menonton. Setiap tulisan pasti memiliki karakter atau tokoh. Sebenarnya, apa sih tokoh itu? Tokoh fiksi atau karakter fiktif adalah orang, persona, identitas, atau tokoh yang berasal dari sebuah karya fiksi. Itu definisi berdasarkan Wikipedia. Tapi menurut buku Ayu Utami, disebutkan bahwa tokoh adalah pegangan bagi pembaca untuk berkelana di dalam sebuah narasi. Keren banget kan? Karakter sendiri sebenarnya merupakan elemen penting dari sebuah karya fiksi. Untuk selanjutnya, proses pengembangan karakter disebut penokohan dan dibuat berdasarkan tipe karakteristik utama tertentu. Bagaimana menulis karakter? Pertama, tentukan dulu ada berapa tokoh utama di dalam karya kamu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau malah lebih dari 10. Kemudian, langkah selanjutnya, beri nama karaktermu. Kalau misalnya kamu memiliki 2 tokoh utama, si A dan si B, beri nama karaktermu. Siapa nama panggilannya? Kalau perlu, beri nama panjang, supaya kamu bisa lebih mendalami karakter tersebut. Lalu lakukan wawancara dengan karaktermu. Siapa namanya? Di mana alamatnya? Dia lahir di kota apa? Tahun berapa dia lahir? Di mana sekolahnya? Pekerjaannya apa saat ini? Kita juga bisa menulis mengenai ciri fisiknya, seperti warna matanya, bentuk matanya, apakah sipit atau bulat, warna rambutnya, apakah hitam atau mungkin agak kecoklatan, apakah rambutnya lurus atau ikal, tinggi badannya berapa.
berat badannya berapa. Sehingga kita juga bisa membayangkan karakter yang kita tulis itu seperti apa. Kalau mau lebih gampang, mungkin kita bisa mengambil satu tokoh yang biasa kita lihat di sosial media atau di televisi. Kemudian kita bisa membayangkan kalau karakter itu seperti dia. Sehingga pembaca juga bisa membayangkan bagaimana rupa karakter kita sebenarnya. Untuk lebih jauh lagi, kita juga bisa memikirkan bagaimana keluarganya, dia mempunyai berapa banyak saudara kandung, apa sebenarnya ambisinya, apakah dia punya cita-cita, atau apakah mungkin dia punya trauma masa lalu, atau dia punya satu hal yang sangat dia takuti di dunia ini. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita hindari dalam menuliskan karakter ini. Sebaiknya kita harus menghindari menceritakan visi karakter. Misalnya, dengan jelas-jelas kita menulis gadis berambut panjang, hitam, bermata sipit, seperti itu. Kita bisa mencoba menuliskannya dengan rambut panjangnya yang hitam legam, atau dia sedang menyisir rambut hitam legamnya. Itu dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi tidak melukiskan atau menuliskan si karakter seperti dia sedang bercermin. Atau bisa juga dia mengibaskan rambut ikalnya. Seperti itu. Bukan gadis itu berambut ikal, bermata sipit, berkulit putih. Nah, tidak seperti itu. Kemudian, ngerti nggak ya? Ngerti dong. Kemudian, jangan membuat beberapa nama yang mirip. Misalnya, ada yang bernama Riri, ada yang bernama Rini. Itu bisa menyebabkan pembaca menjadi bingung. Sebenarnya yang tadi sedang berjalan di sana, Riri atau Rini ya? Lalu, jangan membuat karakter yang terlalu sempurna. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita tekankan dalam menulis karakter ini? Beri nama yang cocok. Nah, kita harus menghindari untuk membuat nama yang terlalu bertolak belakang. Mungkin kalau namanya cantik, ya orangnya ya kurang lebih seperti itu. Atau kalau namanya cute atau imut, ya kita bisa menggambarkan orangnya seperti itu. Kalau orangnya galak, mungkin kita bisa pikirkan nama yang kira-kira bisa merepresentasikan orang yang galak. Kemudian, kita tidak bisa membuat sebuah karakter menjadi terlalu sempurna. Tapi kita harus beri sedikit kualitas superhero di dalam dirinya. Misalnya, cewek ini baik sekali. Setiap kali dia melihat pengemis, dia pasti akan memberi sedikit uang. Atau dia tidak segan-segan untuk membantu teman yang sedang kesusahan. Tapi jangan lupa juga beri kelemahan. Misalnya, dia tidak suka merapikan tempat tidurnya, atau dia malas bangun pagi. Kemudian jangan lupa untuk memberikan sentuhan personal. Misalnya, bagaimana karaktermu berinteraksi dengan lingkungannya, atau beri sedikit konflik internal. Misalnya, dia ribut gitu dengan orang tuanya, atau tiba-tiba dia berselisih paham dengan sahabatnya. Biarkan karaktermu menggunakan panca inderanya. Bagaimana dia melihat sebuah lukisan, atau bagaimana dia menyentuh sebuah buku, bagaimana dia merasakan manisnya sepotong kue, atau menghirup kopinya. Lalu biarkan karaktermu bergerak, seperti bagaimana dia melangkahkan kakinya, bagaimana dia bersimpuh, bagaimana dia menundukkan kepala, bagaimana dia menengadahkan kepala melihat ke atas, bagaimana dia melambaikan tangannya kepada temannya.
dan masih banyak lagi. Hal yang juga penting dilakukan adalah jangan lupa untuk melakukan riset. Riset bisa dilakukan di mana saja. Bisa di coffee shop, di pinggir jalan, di dalam bis, di stasiun MRT, atau mungkin ketika kita menonton film atau mendengarkan musik. Kamu juga bisa menjadikan pengalaman pribadi sebagai bahan pembentukan karakter. Tapi jangan lupa, jangan menjadikan karakter itu seperti dirimu sendiri. Yang harus diingat adalah bahwa karakter mempengaruhi sudut pandang dan cerita. Jadi, kalau misalnya kita bercerita dengan sudut pandang orang ketiga, tentu saja kita tidak bisa menuliskan secara detail apa yang terjadi di luar jangkauannya. Misalnya apa yang terjadi di rumah B, kita tidak bisa menceritakan bahwa A mengetahui itu dengan pasti kecuali B sudah menceritakannya kepadanya. Atau apa yang terjadi di luar sana, padahal A ada di dalam rumah atau di dalam kamarnya. Gunakan dialog untuk membangun karakter. Kamu bisa menggunakan dialog untuk menggambarkan seperti apa karakter atau sifat dari tokoh yang sedang kamu tulis. Misalnya, dialog yang bisa mencerminkan kalau si karakter ini sangat baik atau mungkin sangat jahat. Sehingga pembaca bisa membayangkan karakter yang kamu tulis itu seperti apa kalau misalnya dia ada di dunia nyata. Yang terakhir adalah konsistensi. Jangan buat karakter kamu seperti plain-plan atau berubah-ubah atau tidak punya pendirian. Ini bukan dalam konsep cerita, tetapi misalnya karakter ini pada awalnya sangat jahat, tapi di tengah-tengah dia menjadi sangat baik. Hal ini bisa membingungkan pembaca. Setiap perubahan karakter bisa diselipkan suatu titik balik atau suatu peristiwa. Jadi, apabila dia semula galak atau jahat, kemudian tiba-tiba berubah baik, kamu bisa selipkan peristiwa apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Apakah ada suatu peristiwa besar yang membuat si karakter yang super jahat menjadi berubah menjadi baik? Seperti itu. Yang harus diingat adalah di dalam sebuah karya minimal terdapat 2 tokoh, yaitu penulis dan pembaca. Oke, selamat menulis. Selamat jatuh cinta dengan karakter yang kamu tulis. Sampai ketemu lagi. Bye.